Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Haris. Di video ini gue pengen ngebahas tentang topik yang sudah banyak terlupakan, padahal ya cukup penting juga buat dibahas, yaitu adalah ketahanan pada batu permata. Nah, ketahanan ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah hardness, kedua adalah toughness, dan ketiga adalah stability atau stabilitas. Langsung aja stay tune karena gue akan masuk ke penjabaran satu persatu tentang ketiga ini. Tapi sebelum masuk ke detail 1, 2, 3 itu ya, kita mesti tahu dulu nih, apa sih maksudnya ketahanan batu? Oke, ketahanan batu itu adalah kemampuan batu bertahan menghadapi segala macam rintangan. Ya, salah satunya sih ya, dalam menghadapi berbagai macam kondisi, seperti misalnya pemakaian sehari-hari ya, panas, cahaya, chemical, kelembapan udara, dan lain sebagainya, petir, thor. Wah, segala macam. Nah, itu adalah ketahanan pada batu permata. Itu tadi terbagi lagi tuh. Secara spesifiknya terbagi menjadi 3. Oke, hardness, toughness, dan stability. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah hardness. Kalau bicara soal hardness, kita mesti kembali dulu ke tahun 1812 sampai 1822. Ya. Saat itu mineralogis asal Jerman yang bernama Friedrich Mosch, seperti Adolf Hitler. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Masih ada Jermannya mesti muncul, Pak. Friedrich Mosch ya, pertama kali memperkenalkan kekerasan mineral dengan cara mengamati seberapa kuat suatu permukaan batu tergores ya atau lecet oleh mineral lainnya, yang dibuat skalanya oleh dia dari 1 sampai 10. 1 itu talc, sampai yang 10 adalah diamond. Nih, kalian bisa lihat ya, ini adalah range-nya ya, 9 ada korundum, 8 ada topaz, 7 semua, dan ke bawah ya sampai ke 1. Kalau 1, 2 itu udah pakai kuku juga tergores. Oke. Jadi makanya disebut adalah Mosch scale hardness. Mosch itu ya dari nama si Friedrich ini, karena memang dialah orang pertama yang menemukan penemuan ini gitu loh ya. Jadi pada intinya penyebutan Mosch scale hardness adalah indikator ketahanan batu terhadap lecet atau goresan. Jadi semakin tinggi Mosch scale hardness-nya tentu semakin kuat menghadapi lecet itu tadi. Tetapi ya angka-angka 1 sampai 10 yang diamond dan talc itu nomor 1, 10 diamond itu hanyalah indikator. Bukan berarti linear ya, dari 9 ke 10 beda 1, 8 ke 9 beda 1. Enggak seperti itu. Karena dari safir ke diamond, safir kan scale-nya 9, diamond scale-nya 10. Tapi bedanya dari 9 ke 10 300%. Jadi diamond itu lebih keras dari safir 300%. Ya, jadi bukan satu doang nih, satunya scale. Mudah-mudahan bisa dimengerti yang gue maksud ya. Di era modern sekarang, pengujian hardness ini jarang banget dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita sudah tahu spesies batunya, ya, kita otomatis sudah mengetahui hardness-nya. Karena scale hardness ini memang berlaku untuk itu, ya. Karena sejatinya pengujian hardness ini jangan-jangan masih ada yang nonton channel ini menganggap pengujian hardness menggunakan diamond selector ya. Gue nggak mau jelasin lebih panjang, lo nonton dulu nih. Ini gue ada videonya soal pengujian hardness yang sesungguhnya. Ya, ini gue bahas juga soal diamond selector di video ini. Kalian nonton dulu, oke? Menguji hardness bukan dengan cara seperti itu, melainkan dengan destructive test. Yaitu kalau di lab kita punya namanya pencil hardness, di mana tiap ujung-ujung pensil ini memiliki kekerasan dari 3 sampai 9. Ya, untuk mengujinya kita harus menggores permukaan batu dengan pensil itu untuk mengetahui seberapa, di mana kegoresnya, yang apakah batunya kegores atau pensilnya tergores. Kalau batunya tergores, artinya batunya lebih rendah dari pensil hardness, misalnya angka 6. Kita gores ke batu, angka 6 nih kita ke batu, ternyata batunya kegores. Berarti bisa dipastikan hardness-nya di bawah 6. Begitu sebaliknya, kalau ketika digores malah yang luka pensil hardness-nya, berarti batunya lebih tinggi dari 6. Oke, gitu. Next, kedua, kita bahas soal toughness. Nah, jadi gini, kalau hardness ketahanan menghadapi lecet, toughness itu beda. Ada batu yang hardness-nya tinggi tapi toughness-nya rendah. Contoh topaz. Topaz itu hardness-nya 8, toughness-nya rendah. Gampang break kalau jatuh. Ya, jadi gini.
Setiap material termasuk mineral terbentuk dari ikatan atom yang saling terikat. Seberapa kuat ikatan atom inilah yang menentukan toughness pada batu permata. Oke? Atau dengan kata lain, toughness pada batu permata adalah seberapa kuat batu permata itu tahan untuk tidak pecah ketika misalnya kepentok atau kejatuh. Jadi bukan lecet tapi terpecah atau terbagi dua. Oke? Jadi itu ya tadi gue bilang kan topas tuh contoh tuh yang tinggi hardness, toughness rendah. Mengenai skala menentukan toughness ya, dalam literatur saintifik ya dengan fracture toughness scale, dan dalam dunia jam lab ini pengujian ini tidak dilakukan ya toughness karena memang tidak memungkinkan dengan peralatan yang ada di James Lab. Nah skalanya nih paling tinggi adalah Nefrajet 225.000 sampai ke Jadajet 125.000. Nah ini menarik nih, makanya kenapa dibilang hardness Jadajet itu lebih tinggi daripada Nefrajet, tetapi toughnessnya Jadajet lebih rendah dari Nefrajet. Jadi Nefrajet itu lebih toughness, lebih tahan. Oke, berikutnya lalu turun kayak misalnya kalau korundum itu hanya di 600, oke, dan semakin turun yang lain-lainnya gitu ya. Diamond masih di atasnya. Diamond itu berapa ya? Oh nggak ada di sini. Gitu. Oke ya, itu soal toughness. Next, soal gemstone stability, yaitu sestabil apa atau sekuat apa gemstone batu permata menghadapi misalnya ketika batu permata terkena cairan chemical yang keras, cahaya, ya, perubahan udara, kelembapan udara dan sebagainya. Opal contohnya. Opal itu adalah batu yang sangat amat rendah stability-nya. Bahkan kadang di perubahan suhu, kalau opal yang kadar airnya rendah, di perubahan suhu aja dia bisa timbul crack. Ya, tapi tidak dengan opal Weller atau opal Banten yang memang black. Yang black solid itu lebih kuat dibanding yang transparan. Ya, karena biasanya yang transparan itu lebih gampang terimbas dari perubahan iklim lah, dari perubahan cahaya, udara dan sebagainya. Contohnya itu, oke. Lalu ada juga batu-batu yang sudah di heavy treatment, misalnya ruby glass fill, safir HC diet, cobalt infused. Wah, atau emerald juga itu agak rendah tuh stability-nya ya, kayak lebih rentan. Kalau yang treatment kayak HC major gitu, wah itu udah bahaya deh. Kalau kena chemical apalagi direndam segala macam, selesai. Beres, kelar, batu lu jadi agar-agar bro, jadi hancur, keluar semua tuh, krek-kreknya kebuka lagi gitu. Itulah namanya stability ya. Jadi udah, tadi ketiga itu yang paling penting, hardness, toughness, dan stability. Udah itu aja dari gua, udah cukup. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you so much for watching ya. Kalau kalian suka jangan lupa komen, like, dan share video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.